Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bongkar Channel. Kali ini akan memberikan tutorial untuk SPMB tahun 2026-2027. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendaftaran akun, terlebih dahulu saya berikan informasi bahwa untuk pendaftaran akun sudah dijadwalkan, yaitu mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 12 Juni. Dan hanya berada di tanggal itu, yaitu tanggal 8 sampai 12 Juni untuk pendaftaran akunnya. Di luar tanggal tersebut sudah tidak bisa untuk membuat akun atau melakukan pendaftaran akun. Oleh sebab itu, mohon diperhatikan dan untuk bisa dilaksanakan. Di SPMB tahun 2026-2027 ada beberapa hal baru yang perlu diketahui. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, terlebih dahulu perhatikan pada saat akan membuat akun atau melakukan pendaftaran akun, maka harus dipersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang harus di-scan atau difoto. Yang pertama yaitu kartu keluarga KK yang diterbitkan oleh Dukcapil. Kemudian jenis filenya bisa PDF atau bisa JPG, gambar, karena melalui foto kamera HP. Yang penting tidak ngeblur atau tidak buram. Kemudian yang kedua yaitu akta kelahiran. Ini diterbitkan oleh Dukcapil, jenis filenya yaitu PDF dan atau JPG. Yang ketiga, SNSP atau DNR, daftar nilai rapot, yang difasilitasi oleh SD masing-masing. Nanti para peserta akan mendapatkan SNP atau DNR dari SD tempat peserta belajar. Di-scan filenya berupa PDF atau JPG. Yang keempat yaitu sertifikat TKA nasional. Ini adalah hal yang baru dilaksanakan di tahun 2026 ini, dan ini bersifat nasional. Untuk sertifikatnya itu akan difasilitasi oleh SD masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu sertifikat TKA daerah. Ini juga nanti yang menerbitkan atau yang mencetaknya yaitu SD masing-masing. Kemudian mohon diperhatikan untuk sertifikat TKA nasional dan sertifikat TKA daerah di-scan menjadi satu dokumen, tidak terpisah antara sertifikat nasional dan sertifikat daerah, tetapi hal ini digabungkan menjadi 2 lembar. Yang keenam yaitu piagam kejuaraan. Ini sifatnya opsional, artinya jika memiliki. Kalau tidak memiliki, tidak usah melakukan penyekenan piagam kejuaraan. File dalam bentuk PDF atau JPG. Yang terakhir adalah pas foto. Ini di-scan atau difoto dalam file berupa JPG atau gambar.
Itu dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran akun. Selanjutnya, ketika mau melakukan pendaftaran akun, silakan para peserta masuk ke web yang sudah disediakan, yaitu masuk ke spmb.banyumaskap.go.id. Kemudian akan tampil ada dua pilihan, satu untuk jenjang SD, yang kedua untuk jenjang SMP. Kita klik pada bagian jenjang SMP. Selanjutnya, setelah muncul seperti ini, lalu langsung kita menuju ke menu daftar di sini. Karena kita akan melakukan pendaftaran akun. Jadi, untuk para peserta, baik melakukan pendaftaran akun maupun pendaftaran sekolah melalui menu daftar. Kita klik. Nah, kemudian tampil lembar ketika kita mau login ataupun kita melakukan pendaftaran akun. Untuk bagian login ini digunakan apabila para peserta sudah memiliki akun dan sudah mendapatkan verifikasi dari operator di tingkat SMP. Jika belum memiliki akun, maka kita melakukan klik pendaftaran akun. Kita klik pendaftaran akun. Perhatikan formulir yang ada. Yang pertama, di bagian pertama, ini adalah identitas diri atau data diri peserta, sehingga harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang pertama, jenis pendaftaran, kita bisa memilih antara dua, yaitu warga Banyumas dan bukan warga Banyumas. Maksudnya bukan warga Banyumas itu adalah para peserta yang berasal dari luar Kabupaten Banyumas. Sebagai contoh, kita berada di dalam Kabupaten Banyumas sehingga kita klik atau kita pilih warga Banyumas. Tanggal cetak kartu keluarga ini ada ketentuannya yaitu minimal 1 tahun. 1 tahun sebelum hari pendaftaran. Kalau kurang dari 1 tahun, nanti akan mendapatkan atau harus diajukan terlebih dahulu ke Dukcapil, sehingga nanti Dukcapil akan memberikan jawaban. Kakak tersebut mengalami perubahan domisili atau hanya mengalami perubahan data. Contoh saja misalnya kita Karang, kemudian bulannya kita juga menentukan secara acak saja, terus seperti ini. Kemudian nomor kakak dan nik siswa. Nomor kakak sebagai contoh, kemudian niknya kita tuliskan sudah. Terus kalau sudah dituliskan nama, kita beralih ke jenis kelamin, tinggal kita pilih saja. Di sini ada dua pilihan, sesuaikan. Kalau perempuan ya klik pada perempuan. Kemudian tanggal lahirnya, tempat lahirnya kita sesuaikan. Banyumas, lalu tanggalnya. Di sini tertera adalah batasnya ini. Kita ke tahun terlebih dahulu. Kemudian kita pilih ke bulan, lalu kita pilih ke tanggal. Kalau para peserta menuliskan di tanggal dulu, itu bisa terjadi muncul notifikasi ketika nanti masuk dan mengisikan di bulan karena tahunnya masih tahun yang sudah diatur di dalam sistem. Sehingga kita balik urutannya dari tahun dulu, kemudian baru ke bulan dan baru ke tanggal.
Selanjutnya kita pilih alamat. Pengisian alamat, tinggal kita klik saja provinsinya, sudah ada pilihannya. Kemudian pilih kabupatennya, kita klik saja. Lalu pilih kecamatannya, sebagai contoh kecamatannya seperti ini. Lalu desa kelurahannya, sudah kita tinggal menyesuaikan dengan alamat yang ada di KK. Nama jalan, jika tidak ada, tulisi dengan jalan di desa. Lalu RT RW-nya kita tuliskan sesuai dengan yang tertera di KK. Pilih agama, ada beberapa pilihan. Kita tentukan sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta. Lalu di bagian akhir, di sini ada pilihan apakah Anda penerima bantuan? Kalau iya, kita jawab iya. Kalau tidak, kita jawab tidak. Sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Contoh saja di sini, misalnya kita jawab tidak. Lalu kita klik lanjut. Di bagian kedua, kita harus mengisi asal sekolah dan nilai. Sehingga kita akan menuliskan data sekolah dan juga nilai yang kita miliki. Contoh saja, untuk NISN-nya itu bisa peserta lihat di dokumen-dokumen yang didapatkan dari SD. Kemudian SD-nya tuliskan secara benar. Nah, kemudian berikutnya di bawahnya ini, para peserta diminta untuk menuliskan nilai yang tertera di daftar nilai rapot yang telah diterbitkan atau diberikan oleh SD masing-masing. Sehingga tinggal dituliskan saja atau disalin saja. Kemudian menggunakan tanda koma karena menggunakan 2 desimal. Kita contohkan saja. Sebagai contohnya seperti ini. Isikan semuanya hingga selesai. Untuk DNR-nya sudah kita tuliskan semuanya. Kita ke bagian bawah. Di sini ada nilai TKA. Dari mana kita mengambilnya? Yaitu kita ambilkan dari sertifikat TKA nasional yang sudah diberikan oleh SD masing-masing. Kita tinggal menuliskannya sesuai dengan nilai yang kita dapatkan di TKA tersebut. Kemudian di bagian bawah, di bawahnya ini ada nilai TKA daerah. Ini juga tinggal kita ambilkan nilainya dari sertifikat TKA daerah yang difasilitasi oleh SD masing-masing. Ini hanya contoh saja, saya tuliskan seperti ini. Kalau sudah terisi semuanya, kita cek kelengkapan datanya. Kemudian kalau sudah dirasa lengkap, kita mengeklik bagian lanjut. Kita klik lanjut. Lalu kita akan beralih ke bagian yang ketiga, yaitu bagian prestasi. Jika para peserta memiliki prestasi, maka klik tambah prestasi. Selanjutnya, isikan formulir yang ada sesuai dengan sertifikat atau piagam kejuaraan yang dimilikinya. Nanti secara otomatis akan muncul skornya. Kalau tidak, maka tidak usah mengeklik tambah prestasi. Kalau tidak memiliki,
tidak usah mengeklik tambah prestasi. Kita langsung ke bagian klik lanjut. Lalu di bagian keempat, ada berkas-berkas persyaratan yang harus kita unggah atau kita upload, yaitu persyaratan yang tadi sudah saya jelaskan untuk dipersiapkan atau di-scan. Filenya bisa PDF, bisa JPG, ataupun PNG dengan maksimal ukuran 5 MB. Ini maksimal ukurannya 5 MB. Kalau melebihi maka nanti tidak bisa terbaca oleh sistem. Kita mulai dari mengupload kartu keluarga atau kakak. Cara menguploadnya adalah di bagian upload. Ini ada tulisan pilih file. Kita klik bagian pilih file. Lalu kita tentukan yang mau kita upload, yaitu tadi bagian kakak. Kita klik pada bagian kakak lalu klik buka. Sehingga di sini sudah tertera file yang tadi kita upload. Kemudian yang berikutnya yaitu akta kelahiran atau akte lahir. Kita klik pada pilih file, lalu kita tentukan dokumennya, kita pilih, lalu kita klik buka. Berikutnya adalah scan nilai rapot satuan pendidikan atau DNR. Kita pilih file, lalu kita klik DNR-nya, lalu klik buka. Selanjutnya, di bagian berikutnya, sertifikat hasil TKA nasional dan TKA daerah dijadikan satu file. Nantinya ada dokumen yang terdiri atas 2 halaman saja, yaitu halaman TKA nasional dan halaman TKA daerah. Cara menguploadnya, kita klik pilih file, lalu kita upload file yang sesuai, kita klik, lalu kita buka. Selanjutnya adalah pas foto berwarna. Ini kita upload, kita pilih file, lalu kita pilih foto. Kita klik buka. Nah, selanjutnya ini ada scan surat pernyataan orang tua wali. Ini yang di-scan atau difoto itu adalah surat pernyataan orang tua atau wali yang sudah ditandatangani dan diberikan meterai. Kita klik pilih file, lalu kita klik pada surat pernyataan, lalu kita klik buka atau open. Nah, kemudian ada surat keterangan perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini diperuntukkan bagi pendaftar jalur mutasi. Kalau bukan memilih jalur mutasi, maka tidak usah di-upload. Berikutnya yaitu bukti prestasi, piagam. Ini kita karena tidak memiliki piagam, jadi ini tadi di bagian prestasi kan tidak memilih atau tidak mengisi prestasi, sehingga ini dibiarkan. Ini sifatnya opsional. Kalau memiliki, di-scan, dipoto, lalu di-upload. Kalau tidak, ya tidak usah, karena di sini opsional. Scan bukti penyandang disabilitas. Jika bukan penyandang disabilitas, maka tidak usah mengupload file atau dokumen. Nah, setelah semuanya terpilih dan sudah kita tentukan untuk diupload, maka kita selanjutnya adalah klik lanjut. Kemudian kita beralih ke bagian yang kelima, yaitu pengisian akun. Ini perlu diperhatikan
Jika para peserta memiliki nomor HP atau nomor WA yang aktif, maka tuliskan atau orang tua atau HP yang dimiliki oleh orang tua peserta. Kemudian email yang aktif ini juga diharuskan untuk mengisikan email yang aktif milik peserta atau milik orang tua wali. Dan selanjutnya adalah password untuk login ke akun SPMB. Selanjutnya untuk password ini dituliskan dulu di lembar kertas atau di buku supaya tidak lupa. Karena nanti digunakan untuk login di akun SPMB-nya. Lalu di sini juga kita tuliskan ulang password yang sudah kita berikan atau kita tuliskan di bagian ini. Harus sama. Kalau berbeda nanti tidak bisa lanjutkan dengan langkah berikutnya. Lalu kalau ini sudah semuanya, kita lakukan daftarkan akun sekarang. Kita klik daftarkan akun sekarang. Sistem sedang mengolah data. Kemudian ada notifikasi. Selamat registrasi sukses. Silahkan menunggu validasi alamat dan aktivasi akun oleh operator. Kita klik OK. Ya, sampai di sini sudah dianggap selesai, tinggal menunggu verifikasi dari operator. Jika peserta ingin mengecek akun yang baru saja dibuat, sudah diverifikasi atau belum oleh operator SMP, maka kita klik pada cek akun. Setidaknya menunggu beberapa menit atau beberapa jam agar operator itu bisa melakukan verifikasi akun. Kita klik atau kita cek akun. Nah, peserta harus memasukkan NIK, lalu kita klik cek akun. Ada tulisan menunggu verifikasi operator, berarti operator SMP belum melakukan verifikasi ataupun aktivasi akun. Sehingga ini perlu dilakukan atau menunggu verifikasi dari operator SMP. Jika nanti sudah diverifikasi, lalu langkah berikutnya adalah tinggal melakukan pendaftaran sekolah sesuai dengan jadwal SPMB di SMP. Demikian cara pendaftaran akun untuk peserta didik yang mau masuk ke SMP tahun 2026-2027. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.